Halo semua, selamat datang di channel aku, Queen of Pentacles. Hari ini, aku ingin membawakan readingan dengan tema Cemburu Buta. Orang-orang sirik kepadamu menunjukkan sikap tak sukanya padamu. Oh iya, seperti biasa, aku ingin mengingatkan bahwa readingan ini bersifat timeless. Jadi kapanpun kamu melihat readingan ini, kemungkinan besar readingan ini memang ditujukan untukmu. Bagi kamu yang ingin melakukan personal reading, langsung saja hubungi nomor aku yang ada di video atau di kolom deskripsi ya. Oke, langsung saja kita mulai. Sebenarnya saat ini semesta lagi bekerja dengan cara yang sangat rapi dalam hidupmu, dan energi yang paling terasa itu seperti pesan dari kartu Justice, di mana segala hal yang pernah kamu alami, baik yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, sedang diproses untuk dikembalikan kepadamu dalam bentuk yang setimpal. Jadi kalau dulu kamu pernah merasa diperlakukan tidak adil, diremehkan, atau bahkan disakiti tanpa alasan yang jelas, sekarang kamu tidak perlu lagi bertanya-tanya kapan semua itu akan dibalas. Karena hukum sebab akibat itu memang nyata adanya dan selalu menemukan jalannya sendiri tanpa perlu kamu paksa. Mungkin akhir-akhir ini kamu juga mulai merasa ada perubahan dari orang-orang di sekitarmu. Sikap mereka terasa berbeda. Ada yang jadi dingin, ada yang seperti menjauh, atau bahkan ada yang tiba-tiba menunjukkan sikap yang kurang menyenangkan. Kalau kamu merasa bingung dengan perubahan itu, sebenarnya jawabannya cukup sederhana. Energi Six of Wands menggambarkan bahwa kamu sedang berada di fase kemenangan. Walaupun mungkin kamu sendiri belum sepenuhnya sadar atau belum melihat hasilnya secara nyata, tapi auramu sudah terlihat oleh orang lain. Kamu membawa energi keberhasilan, kepercayaan diri, dan kemajuan yang cukup kuat, dan itu tanpa sadar memicu reaksi dari orang-orang yang belum sampai di titik yang sama. Sayangnya, tidak semua orang bisa ikut senang melihat orang lain berkembang. Disinilah energi The Moon mulai terasa. Ada hal-hal yang tidak terlihat secara langsung. Mungkin ada senyum yang terlihat tulus di depanmu, tapi ternyata tidak sepenuhnya jujur. Bisa saja ada rasa iri, rasa tidak nyaman, atau bahkan pembicaraan di belakang yang kamu sendiri tidak dengar secara langsung. Ini bukan untuk membuatmu takut, tapi lebih ke mengingatkan bahwa tidak semua energi di sekitarmu itu bersih. Tapi kabar baiknya, kamu tidak dibiarkan sendirian dalam situasi seperti ini. Energi Ace of Swords hadir sebagai simbol kejelasan. Kamu akan mulai bisa melihat mana yang benar-benar tulus dan mana yang hanya sekadar tampilan luar. Intuisimu akan semakin tajam. Kamu jadi lebih peka terhadap sikap orang, lebih cepat menangkap kejanggalan, dan lebih tegas dalam mengambil keputusan. Hal-hal yang dulu mungkin membuatmu ragu, sekarang jadi terasa lebih jelas. Kamu tahu kapan harus mendekat dan kapan harus menjaga jarak. Semua ketahanan yang kamu bangun selama ini sebenarnya sedang membawamu ke arah yang jauh lebih stabil. Energi Ten of Pentacles menunjukkan bahwa tujuan besarmu tidak hanya soal pencapaian pribadi, tapi juga tentang kestabilan jangka panjang, baik itu dalam finansial, keluarga, maupun kehidupan secara keseluruhan. Kamu sedang membangun sesuatu yang nyata dan bertahan lama. Dan justru karena itu, orang-orang yang hanya melihat dari luar bisa merasa terganggu, karena mereka melihat kamu bergerak maju, sementara mereka merasa tertinggal. Di tengah situasi yang mungkin terasa campur aduk ini, akan ada energi yang lebih lembut masuk ke dalam hidupmu, seperti yang digambarkan oleh Knight of Cups. Ini bisa berupa seseorang yang datang dengan niat baik, membawa perhatian, dukungan, atau bahkan perasaan yang tulus. Bisa juga berupa kabar baik, atau kesempatan yang membuat hatimu merasa lebih tenang. Energi ini seperti penyeimbang, mengingatkan kamu bahwa tidak semua hal di sekitarmu itu negatif.
Walaupun begitu, kamu tetap perlu menjaga dirimu dengan baik. Energi Four of Pentacles mengingatkan bahwa tidak semua orang perlu tahu segalanya tentang hidupmu. Ada hal-hal yang cukup kamu simpan sendiri, atau hanya dibagikan ke orang-orang yang benar-benar kamu percaya. Ini bukan berarti kamu jadi tertutup, tapi lebih ke menjaga batasan yang sehat, supaya energimu tidak terkuras oleh orang yang salah. Di balik semua ini, sebenarnya kamu sedang berada dalam energi The Empress. Kamu sedang berkembang, bertumbuh, dan memancarkan daya tarik yang alami. Kamu tidak perlu berusaha terlalu keras untuk terlihat baik atau menarik, karena semuanya sudah keluar dengan sendirinya dari dalam dirimu. Kamu membawa energi kenyamanan, kehangatan, dan kelimpahan yang membuat orang lain merasa betah di dekatmu. Tapi ya, di sisi lain, energi ini juga bisa memicu rasa iri dari orang-orang yang belum bisa menerima dirinya sendiri. Karena itu, semesta juga mengingatkan lewat energi Seven of Pentacles untuk tetap sabar. Semua yang kamu lakukan sekarang, semua usaha, semua kebaikan, semuanya sedang bertumbuh, walaupun mungkin belum terlihat hasilnya secara langsung. Jangan terburu-buru, jangan merasa tertinggal, dan jangan terlalu fokus pada apa yang orang lain lakukan atau katakan. Fokus saja pada prosesmu. Nanti akan ada waktunya di mana semua yang kamu tanam itu benar-benar terlihat hasilnya. Kamu akan merasakan sendiri bagaimana hidupmu berubah secara perlahan tapi pasti. Dan di titik itu, kamu akan sadar bahwa semua yang pernah kamu lewati, termasuk sikap orang-orang yang tidak menyenangkan, ternyata tidak mampu menghentikan langkahmu sama sekali. Jadi untuk sekarang, cukup jalani saja dengan tenang. Tetap jadi dirimu yang apa adanya, tetap lakukan yang terbaik, dan tetap jaga hatimu. Karena pada akhirnya, kamu tidak sedang bersaing dengan siapa-siapa. Kamu hanya sedang berjalan menuju versi terbaik dari dirimu sendiri. Situasi masa lalu mana yang sempat membuatmu merasa diperlakukan tidak adil, yang kini mulai kamu lihat balasannya secara alami dari semesta? Kalau kamu jujur sama dirimu sendiri, sebenarnya dari dulu kamu sudah sering ngeh dengan energi orang-orang di sekitarmu. Ada perasaan halus di dalam hati yang sering kasih sinyal. Mana yang tulus dan mana yang tidak. Itulah energi dari The High Priestess yang bekerja dalam dirimu. Kamu punya intuisi yang kuat, tapi waktu itu mungkin kamu memilih diam. Bukan karena kamu tidak tahu, tapi karena kamu mencoba menjaga kedamaian, mencoba menghindari konflik, dan mungkin juga karena kamu masih berharap semuanya bisa membaik dengan sendirinya. Kamu menyimpan banyak hal sendirian. Luka, kekecewaan, bahkan kebenaran yang kamu rasakan tapi tidak kamu ungkapkan. Semua kamu simpan dalam-dalam, sampai akhirnya kamu merasa lelah sendiri. Dan disitulah kamu masuk ke energi Nine of Wands, fase di mana kamu masih berdiri, tapi dengan tenaga yang tersisa. Kamu kuat, tapi capek. Kamu bertahan, tapi hati kamu sudah penuh dengan bekas luka. Rasanya seperti harus selalu siap siaga, seolah-olah kalau kamu lengah sedikit saja, kamu akan disakiti lagi. Akhirnya kamu mulai membangun tembok untuk melindungi dirimu, menjaga jarak, dan tidak lagi mudah membuka diri seperti dulu. Walaupun fase itu berat, sebenarnya itu juga membentukmu jadi lebih kuat. Dan saat kamu hampir merasa tidak sanggup lagi, semesta mulai menggerakkan energi The Chariot dalam hidupmu. Pelan-pelan kamu mulai mengambil kendali lagi. Kamu tidak lagi hanya bertahan, tapi mulai bergerak maju. Mungkin awalnya terasa berat, karena masih ada rasa sakit yang belum sepenuhnya hilang. Tapi kamu tetap jalan. Kamu mulai fokus ke tujuanmu, mulai mengarahkan hidupmu ke arah yang lebih baik, dan tidak lagi membiarkan keadaan atau orang lain mengatur langkahmu. Kalau kamu ingat, mungkin kamu juga pernah ada di fase Five of Pentacles.
fase di mana kamu merasa sendirian, kurang didukung, atau bahkan merasa seperti tidak punya siapa-siapa. Bisa juga kamu pernah mengalami kesulitan dalam hal finansial atau merasa tertinggal dibanding orang lain. Rasanya seperti berada di luar, melihat orang lain bahagia, sementara kamu masih berjuang sendiri. Tapi justru di fase itu, kamu belajar banyak hal. Kamu belajar menghargai hal-hal kecil. Kamu belajar bertahan dengan apa yang kamu punya. Dan tanpa kamu sadari, itu membuat mentalmu jadi jauh lebih kuat. Dari titik itu, kamu mulai bangkit perlahan lewat energi Page of Pentacles. Kamu mulai lagi dari awal. Mungkin kamu belajar hal baru, mencoba peluang baru, atau memperbaiki kondisi hidupmu sedikit demi sedikit. Kamu jadi lebih fokus, lebih realistis, dan lebih serius dalam membangun masa depanmu. Walaupun kadang-kadang kenangan lama masih datang, terutama luka dari masa lalu seperti yang tergambar di Three of Swords, rasa sakit itu mungkin belum sepenuhnya hilang. Kadang masih terasa saat kamu mengingat bagaimana kamu pernah disakiti atau dikhianati. Tapi sekarang bedanya, kamu tidak lagi tenggelam di dalamnya. Kamu hanya mengingat, lalu melepaskannya lagi. Seiring waktu berjalan, kamu berubah menjadi versi dirimu yang jauh lebih kuat dan stabil, seperti energi Queen of Pentacles. Kamu jadi lebih mandiri, lebih tahu cara mengurus hidupmu, dan lebih menghargai dirimu sendiri. Kamu tidak lagi bergantung pada orang lain untuk merasa cukup. Kamu mulai menciptakan rasa aman dari dalam dirimu sendiri. Bahkan, kamu juga bisa jadi sumber kenyamanan untuk orang lain, karena energi yang kamu bawa sekarang terasa hangat dan menenangkan. Dan di titik ini, kamu mulai membuat keputusan besar dalam hidupmu, seperti energi Eight of Cups. Kamu memilih untuk pergi dari hal-hal yang tidak lagi membuatmu bahagia. Entah itu hubungan, lingkungan, atau situasi yang sudah tidak sehat. Kamu tidak pergi karena lemah, tapi justru karena kamu sadar bahwa kamu pantas mendapatkan yang lebih baik. Kamu memilih untuk melangkah ke arah yang lebih tinggi, meskipun itu berarti harus meninggalkan sesuatu yang dulu pernah berarti. Akhirnya, semua perjalanan ini membawamu ke energi The Hierophant. Ini adalah fase di mana kamu mendapatkan kembali harga dirimu. Kamu menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih dewasa, dan lebih dihargai. Orang-orang mulai melihatmu dengan cara yang berbeda. Mereka melihat kekuatanmu, perjalananmu, dan bagaimana kamu bisa bangkit dari semua yang pernah kamu lalui. Bahkan orang-orang yang dulu mungkin meremehkan atau menyakitimu, sekarang hanya bisa melihatmu dari jauh. Kamu tidak perlu membuktikan apa-apa lagi ke siapapun. Hidupmu sendiri sudah menjadi bukti. Semua yang kamu lalui, semua rasa sakit, semua perjuangan, ternyata membawa kamu ke titik ini. Titik di mana kamu lebih kuat, lebih tenang, dan lebih tahu siapa dirimu sebenarnya. Dan yang paling penting, sekarang kamu tidak lagi berjalan dengan rasa takut, tapi dengan keyakinan bahwa kamu sudah melewati banyak hal, dan kamu akan terus bisa melewati apapun yang ada di depanmu. Siapa saja yang merasa terpicu oleh rasa cemburu buta karena tidak bisa menyamai level energimu. Sebenarnya memang ada beberapa orang di sekitarmu yang diam-diam merasa tidak nyaman dengan keberadaanmu. Bukan karena kamu melakukan sesuatu yang salah, tapi justru karena energi yang kamu bawa sekarang sudah berbeda. Orang-orang dengan energi seperti The Emperor, yaitu mereka yang terbiasa memegang kendali, suka mengatur, merasa paling berkuasa, atau terbiasa jadi pusat perhatian, mulai merasa posisinya tergeser. Mereka yang biasanya percaya diri karena punya kuasa atau pengaruh tertentu, sekarang merasa aneh ketika berhadapan denganmu karena kamu tidak bisa mereka kendalikan seperti orang lain. Kamu punya kekuatan yang tidak terlihat, tapi terasa. Ketenanganmu, cara kamu bersikap,
dan bagaimana kamu tidak mudah terpancing, itu membuat mereka merasa kecil tanpa kamu harus melakukan apa-apa. Dan jujurnya, itu yang paling membuat mereka tidak nyaman. Karena mereka terbiasa menang dengan cara mengontrol, tapi denganmu, cara itu tidak mempan. Di sisi lain, hidupmu sekarang juga mulai terlihat lebih stabil dan hangat, seperti energi Four of Wands. Mungkin bukan berarti semuanya sempurna, tapi ada rasa nyaman. Ada kebahagiaan kecil yang kamu rasakan, ada lingkungan yang lebih mendukung, dan hubungan yang terasa lebih tulus. Kamu mulai menikmati hidupmu dengan cara yang sederhana, tapi bermakna. Dan justru hal-hal seperti ini yang sulit dipahami oleh mereka. Karena bagi sebagian orang, kebahagiaan selalu diukur dari apa yang terlihat mewah atau bisa dipamerkan, padahal yang kamu punya sekarang itu lebih dalam dari sekadar itu. Melihat semua itu, tanpa mereka sadari, mereka masuk ke energi Nine of Swords. Mereka mulai overthinking, membandingkan hidup mereka denganmu, merasa gelisah, bahkan mungkin sulit tidur karena pikiran mereka sendiri. Rasa iri itu pelan-pelan berubah jadi beban untuk mereka. Dan menariknya, kamu tidak perlu melakukan apa-apa untuk membuat itu terjadi. Itu murni hasil dari pikiran mereka sendiri. Padahal kalau dilihat dari perjalananmu, semua yang kamu capai sekarang bukan datang tiba-tiba. Energi Knight of Pentacles dalam dirimu menunjukkan bahwa kamu sampai di titik ini karena proses panjang. Kamu sabar, kamu konsisten, kamu tidak buru-buru, dan kamu benar-benar membangun semuanya dari bawah. Kamu tidak mencari jalan pintas, kamu belajar dari kesalahan, kamu tetap jalan walaupun pelan, dan itu yang membuat hasilmu sekarang terasa lebih kokoh. Hal seperti ini memang tidak semua orang mau jalani, karena butuh komitmen yang tidak sebentar. Dalam hal hubungan juga, kamu membawa energi yang berbeda. Energi The Lovers dalam hidupmu menunjukkan bahwa kamu mulai menarik koneksi yang lebih tulus. Orang-orang yang dekat denganmu bukan lagi karena kepentingan, tapi karena mereka benar-benar nyaman denganmu. Kamu juga jadi lebih jujur dalam memilih siapa yang kamu izinkan masuk ke dalam hidupmu. Ini membuat hubunganmu terasa lebih sehat, lebih ringan, dan lebih bermakna. Ditambah lagi dengan energi Six of Cups, kamu masih punya sisi hangat dan tulus yang membuat orang merasa dekat denganmu. Ada aura yang membuat orang merasa nyaman seperti dulu, seperti pulang ke tempat yang familiar. Tidak heran kalau ada orang-orang dari masa lalu yang kembali mengingatmu dengan baik atau ingin terhubung lagi. Sementara itu, orang-orang yang tidak tulus biasanya justru kehilangan koneksi karena energi mereka sendiri yang membuat orang menjauh. Ketika kamu mulai mendapatkan ide-ide baru, peluang baru, atau semangat baru seperti dalam energi Ace of Wands, itu semakin memperkuat posisimu. Kamu tidak hanya bertahan, tapi juga berkembang. Kamu berani memulai sesuatu yang baru, mencoba hal baru, dan mengikuti apa yang kamu rasakan benar. Energi ini membuat hidupmu terus bergerak, tidak stagnan. Dan buat orang-orang yang hanya banyak rencana, tapi tidak pernah benar-benar bergerak, melihatmu seperti ini bisa terasa menyengat. Di titik ini, sebenarnya semesta juga mulai bekerja dengan cara yang lebih jelas, seperti energi judgment. Semua akan terlihat apa adanya. Orang yang tulus akan tetap ada, dan orang yang tidak tulus perlahan akan terlihat dari sikapnya sendiri. Kamu tidak perlu membongkar siapapun. Waktu dan keadaan yang akan menunjukkan semuanya. Dan biasanya, kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya tanpa kamu harus berusaha keras. Akhirnya, energi yang tidak baik itu akan kembali ke asalnya, seperti dalam Ten of Swords. Orang-orang yang punya niat buruk, yang suka menjatuhkan,
atau yang terus memelihara iri hati, justru akan lelah dengan dirinya sendiri. Rencana yang tidak baik biasanya tidak bertahan lama, karena fondasinya memang tidak kuat. Dan pada akhirnya, mereka akan berhenti dengan sendirinya. Sementara kamu tetap berjalan seperti biasa. Kamu tidak perlu membalas, tidak perlu membuktikan apa-apa. Hidupmu sendiri sudah berbicara. Semua proses yang kamu lalui sudah membentukmu jadi seperti sekarang. Dan semakin kamu fokus ke dirimu sendiri, semakin kamu melangkah jauh dari energi-energi yang tidak sehat itu. Jadi kalau sekarang kamu merasa ada perubahan di sekitarmu, itu bukan hal yang aneh. Itu bagian dari proses. Yang penting, kamu tetap jadi dirimu sendiri, tetap rendah hati, tetap fokus, dan tetap jaga energi baik yang sudah kamu bangun. Karena pada akhirnya, yang akan bertahan bukan siapa yang paling keras bersuara, tapi siapa yang paling konsisten menjaga dirinya. Apa yang mereka rasakan nanti ketika kamu semakin tidak bisa disamain levelnya? Seperti energi Wheel of Fortune, hidupmu sedang berputar ke arah yang lebih baik. Mungkin tidak selalu terasa cepat, tapi perubahan itu nyata. Dan di titik ini, orang-orang yang dulu pernah meremehkanmu mulai merasa kaget. Mereka tidak menyangka kamu bisa sampai di posisi sekarang. Mereka mungkin dulu menganggap semua tentangmu biasa saja, bahkan mungkin sempat meragukanmu. Tapi sekarang mereka mulai sadar bahwa apa yang kamu capai ini bukan kebetulan. Apa yang terjadi dalam hidupmu sekarang adalah hasil dari proses panjang yang mungkin tidak mereka lihat. Dan ketika semuanya mulai terlihat, mereka jadi bingung sendiri. Karena mereka tidak bisa lagi menjelaskan dengan logika mereka, kenapa kamu bisa naik seperti ini. Padahal jawabannya sederhana. Kamu terus jalan, terus belajar, dan tidak berhenti walaupun pernah jatuh. Kalau dulu ada orang-orang yang sering menciptakan drama dalam hidupmu, seperti energi Five of Wands, sekarang situasinya mulai berubah. Orang-orang yang dulu suka memicu konflik, membuat suasana tidak nyaman, atau mencoba menjatuhkan mentalmu, sekarang justru mulai kelelahan sendiri. Mereka melihat bahwa semua usaha mereka tidak benar-benar berdampak ke kamu. Kamu tetap tenang, tetap fokus, dan tidak terpancing seperti dulu. Akhirnya, energi yang mereka keluarkan malah berbalik ke mereka sendiri. Bahkan bisa saja mereka mulai saling menyalahkan di antara mereka karena tidak mendapatkan hasil yang mereka inginkan. Sementara itu, kamu justru masuk ke fase yang lebih positif, seperti energi Three of Pentacles. Kamu mulai berada di lingkungan yang lebih sehat. Kamu bertemu dengan orang-orang yang menghargai kemampuanmu, yang melihat usahamu, dan yang mau bekerja sama denganmu secara profesional. Kamu tidak lagi berada di tempat yang penuh persaingan tidak sehat. Sekarang kamu ada di lingkaran yang lebih suportif, di mana kamu bisa berkembang tanpa harus menjatuhkan orang lain. Dan buat orang-orang yang masih keras kepala ingin menjatuhkanmu, biasanya akan ada momen kejutan dalam hidup mereka, seperti energi The Tower. Bukan karena kamu melakukan sesuatu, tapi karena apa yang mereka bangun tidak berdiri di atas dasar yang kuat. Kebohongan, niat buruk, atau kesombongan, semuanya tidak bisa bertahan lama. Cepat atau lambat, akan runtuh dengan sendirinya. Dan ketika itu terjadi, mereka akan merasa kaget, bahkan mungkin tidak siap menghadapi akibat dari pilihan mereka sendiri. Di sisi lain, ada juga tipe orang yang tetap memperhatikanmu dari jauh, seperti energi Page of Swords. Mereka mungkin sering melihat media sosialmu, mencari tahu tentang hidupmu, atau mendengar kabar tentangmu. Tapi bukan karena mereka benar-benar peduli, melainkan karena rasa penasaran yang bercampur dengan perasaan lain.
Dan yang mereka lihat justru membuat mereka semakin tidak nyaman, karena kamu terlihat terus berkembang. Kamu sendiri sedang berada di energi Eight of Pentacles. Kamu fokus pada dirimu, kamu terus belajar, terus memperbaiki diri, dan tidak berhenti berproses. Kamu tidak terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Kamu lebih memilih memperbaiki hidupmu sendiri. Dan justru disitulah kekuatanmu. Karena apa yang kamu bangun sekarang itu nyata, bukan sekadar tampilan luar. Seiring waktu kamu juga mulai merasakan perubahan dari dalam, seperti energi Ace of Cups. Hatimu terasa lebih ringan, lebih tenang, dan lebih penuh. Kamu tidak lagi membawa beban emosi seperti dulu. Kamu mulai merasa cukup dengan dirimu sendiri. Kebahagiaanmu tidak lagi bergantung pada orang lain, dan itu membuat auramu berubah. Kamu terlihat lebih damai, lebih hangat, dan lebih hidup. Semua proses ini akhirnya membawamu ke fase The World. Ini adalah fase di mana kamu mulai melihat hasil dari perjalanan panjangmu. Kamu merasa lebih utuh, lebih percaya diri, dan lebih memahami hidupmu. Kamu tidak lagi merasa kurang seperti dulu. Kamu tahu siapa dirimu, kamu tahu apa yang kamu mau, dan kamu tahu arah yang ingin kamu tuju. Dan di titik ini, kamu juga mulai masuk ke energi Six of Swords. Kamu perlahan meninggalkan hal-hal yang tidak lagi sejalan denganmu. Bukan dengan marah, tapi dengan tenang. Kamu tidak merasa perlu membalas atau menjelaskan apapun. Kamu hanya memilih untuk melangkah ke tempat yang lebih damai. Kamu meninggalkan orang-orang yang tidak baik untukmu, bukan karena kamu benci, tapi karena kamu sudah tidak berada di frekuensi yang sama lagi. Sekarang hidupmu terasa lebih ringan. Kamu tidak lagi terbebani oleh hal-hal yang dulu mengganggumu. Kamu lebih fokus ke masa depanmu. Dan yang paling penting, kamu sudah sampai di titik di mana kamu tidak perlu membuktikan apapun ke siapapun. Kamu cukup menjalani hidupmu dengan tenang dan biarkan hasilnya yang berbicara. Semua ini bukan tentang siapa yang lebih baik atau lebih tinggi. Ini tentang perjalananmu sendiri. Dan kamu sudah berjalan sejauh ini. Jadi wajar kalau sekarang kamu mulai merasakan perubahan besar dalam hidupmu. Tinggal bagaimana kamu menjaganya, dan terus melangkah tanpa harus melihat ke belakang lagi. Terima kasih banyak, jiwa-jiwa pilihan yang penuh dengan cahaya, sudah bertahan dan menyimak dengan sepenuh hati sampai akhir pembacaan yang penuh dengan getaran energi suci ini. Kehadiranmu di sini adalah bukti bahwa jiwamu sedang bersiap untuk menerima transformasi besar yang telah disiapkan oleh langit. Ingatlah pesan ini baik-baik. Cahaya yang terang benderang akan selalu menarik perhatian dunia. Akan ada mereka yang datang karena ingin menghangatkan diri di dekatmu, namun tidak menutup kemungkinan akan ada pula mereka yang datang hanya karena ingin mencoba memadamkan apimu. Itulah hukum alam. Oleh karena itu, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, namun jangan pernah lupa untuk membangun benteng proteksi diri yang kokoh. Kamu adalah permata berharga yang tidak membutuhkan pantulan cahaya orang lain untuk terlihat menyilaukan. Kekuatan magismu yang sebenarnya terletak pada kejujuranmu dalam melangkah. Terima kasih telah berbagi energi yang luar biasa indah dan murni ini bersama saya. Setiap napas dan harapan yang kamu titipkan dalam pembacaan ini telah tercatat di buku besar semesta. Jika energi ini terasa beresonansi kuat, bergetar di dalam batinmu, dan memberikan kelegaan yang kamu cari, saya memohon dukungan tulusmu. Silakan klik tombol like, subscribe, dan bagikan pesan ini kepada jiwa-jiwa lain yang mungkin sedang tersesat di kegelapan dan membutuhkan tuntunan.
Jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar dengan mengetik mantra, "Aku adalah cahaya yang tak terpadamkan," untuk mengklaim, mengunci, dan memanifestasikan perlindungan ini ke dalam hidupmu. Dukunganmu bukan sekadar angka, melainkan bensin motivasi bagi saya untuk semakin konsisten hadir, menggali lebih dalam, dan menyampaikan pesan-pesan langit yang paling kalian butuhkan setiap harinya. Saya, Queen of Pentacles, pamit undur diri dari frekuensi suci ini. Teruslah berjalan dengan kepala tegak, tetaplah bersinar dengan segala keanggunanmu, dan biarkan tangan-tangan gaib semesta yang membereskan segala sisa urusanmu. Sampai jumpa di pembacaan penuh cinta dan keajaiban berikutnya.